Gila, timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain naturalisasi baru timnas yang siap dimainkan di FIFA Series. Siapa saja? Tonton sampai habis ya. Ini benar-benar sangat ngeri. Timnas Indonesia diperkuat pemain bintang Eropa. Y bueno, también quiero dejar claro que el fútbol no lo It's this kind of special. You take care about every details, you know, every detail of your game. Sauf que là, dans la précipitation comme ça. Wajah timnas Indonesia bersiap mengalami transformasi besar di bawah komando pelatih anyar, John Hartman. Memasuki fase krusial di tahun 2026, skuad Garuda tidak hanya disibukkan dengan persiapan taktis menjelang FIFA Series, tetapi juga perburuan talenta melalui jalur naturalisasi yang kian dinamis. Mulai dari munculnya nama bintang Liga 1, Taisei Marakawa, yang diproyeksikan mengisi slot pemain non-keturunan lewat jalur residensi, hingga progres positif 3 pemain kunci yang sedang dalam tahap administrasi akhir demi melakoni debut di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Maret mendatang. Timnas Indonesia kini tengah mempertimbangkan opsi tambahan kekuatan melalui jalur naturalisasi non-keturunan. Dalam kriteria ini, nama Taisei Marakawa muncul sebagai kandidat potensial yang dianggap cocok untuk menyokong lini tengah bersama Tom Hei. Pemain asal Jepang ini bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Dikenal sebagai mesin assist, Marakawa memiliki catatan statistik yang mengesankan selama berkarir di Indonesia. Meskipun kualitasnya tidak diragukan, proses naturalisasi Marakawa harus menempuh jalur residensi atau durasi tinggal sesuai statuta FIFA pasal 7 dan UU nomor 12 tahun 2006. Era baru timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Hartman segera dimulai, ditandai dengan persiapan menghadapi ajang FIFA Series 2026. Dalam upaya memperkuat tim, terdapat 3 nama pemain yang kini tengah menjalani proses naturalisasi dan diproyeksikan menjadi pilar baru di bawah instruksi pelatih asal Inggris tersebut. Ketiga pemain yang telah resmi menjalani proses naturalisasi tersebut adalah Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman. Kehadiran ketiga pemain naturalisasi ini diharapkan dapat segera tuntas tepat waktu guna meningkatkan daya saing timnas Indonesia di level internasional, dimulai dari turnamen persahabatan tersebut. Program naturalisasi besar-besaran yang dilakukan PSSI dalam 5 tahun terakhir terbukti membuahkan prestasi gemilang bagi timnas Indonesia, mulai dari menembus 16 besar Piala Asia hingga melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di balik keberhasilan menggait nama-nama seperti Jai Itzes dan Kevin Dix, terdapat satu penyesalan mendalam terkait kegagalan meyakinkan bek tangguh Leeds United, Pascal Struijk, untuk bergabung. Meskipun menyadari besarnya dukungan dan antusiasme supporter Indonesia di media sosial, Struijk tetap pada pendiriannya untuk tidak menjadikan naturalisasi sebagai prioritas. Kegagalan PSSI mendapatkannya menjadi pengingat bahwa meskipun daya tarik timnas Indonesia meningkat, persaingan untuk mendapatkan pemain kasta tertinggi dengan prospek tim nasional elit Eropa tetaplah menantang. Court of Arbitration for Sports atau Pengadilan Arbitrase Olahraga telah menentukan jadwal putusan untuk kasus 7 pemain naturalisasi timnas Malaysia yang diduga ilegal. CAS akan menggelar sidang untuk kasus dugaan pemalsuan administrasi 7 pemain timnas Malaysia yang diduga ilegal dengan Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Hector Hevel pada Kamis 26 Februari 2026. Mereka sebelumnya dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan oleh FIFA. Hukuman tersebut dijatuhkan setelah Badan Sepak Bola Dunia itu menyatakan adanya pelanggaran terkait status kelayakan pemain. Kini, harapan bertumpu pada putusan CAS. Jika banding diterima, maka hukuman tersebut bisa dibatalkan dan para pemain kembali memperkuat timnas Malaysia tanpa bayang-bayang sanksi. Sekretaris Jenderal ASEAN Football Association atau AFC, Datuk Sri Winsor John sebelumnya menyebut peluang kemenangan dalam proses banding ini berada di angka yang seimbang. Namun itu tidak berarti mereka pasti menang. Peluangnya 50-50, karena ketika mereka mendapatkan penangguhan pelaksanaan hukuman atau stay of execution, FIFA belum menyampaikan argumennya, yang ada baru argumen dari pihak pemain saja. Kata Datuk Sri Winsor John, dikutip dari laman berita harian, Minggu 22 Februari 2026. Sekarang, kemungkinan besar argumen dari FIFA sudah diajukan, dan pada 26 Februari nanti akan ada pertimbangan dari kedua belah pihak, yaitu pemain dan FIFA, katanya.
Sebelumnya, CAS telah mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman atau stay of execution yang diajukan oleh para pemain. Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif meski belum menjadi jaminan kemenangan. Jika CAS menolak banding tersebut, maka sanksi 12 bulan akan kembali diberlakukan secara otomatis. Dampaknya bukan hanya pada pemain, tetapi juga pada Federasi Sepak Bola Malaysia. Nasib FAM pun ikut dipertaruhkan. Ada kekhawatiran bahwa federasi bisa menghadapi sanksi tambahan, termasuk potensi pembekuan jika pelanggaran dianggap serius. Sebagai langkah mitigasi, seluruh anggota Komite Eksekutif FAM telah mengundurkan diri secara kolektif pada 28 Januari lalu. Keputusan tersebut dinilai sebagai upaya besar untuk menunjukkan itikat baik dan menghindari hukuman yang lebih berat. Sorotan juga tertuju pada hasil 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal dan Vietnam. Jika banding gagal, kemenangan Malaysia dalam pertandingan tersebut berisiko dibatalkan dan bahkan bisa diberikan kepada lawan. Sebelumnya, Komite Disiplin FIFA di Desember lalu sudah membatalkan 3 hasil laga uji coba Malaysia melawan Cape Verde, Singapura, dan Palestina. Dalam putusannya, FIFA menyatakan Malaysia kalah 0-3 dalam ketiga pertandingan tersebut karena melanggar artikel 19 Kode Disiplin FIFA edisi 2025. Kini, detik-detik menuju putusan CAS menjadi fase paling menentukan. Harapan publik Malaysia tentu menginginkan keputusan yang memihak agar Harimau Malaya tetap bisa melanjutkan perjuangan tanpa bayang-bayang sanksi panjang. Apapun hasilnya nanti, putusan CAS bukan soal 7 pemain. Ia akan menjadi titik balik bagi tata kelola sepak bola Malaysia, sekaligus menentukan arah perjalanan timnas Malaysia di level Asia dalam beberapa tahun ke depan. Pelatih John Hartman berpotensi mendapatkan tambahan amunisi penting menjelang padatnya agenda internasional tahun 2026. 3 pemain yang lama berkarir di kompetisi nasional kini memasuki fase akhir proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya adalah Ciro Alves, David Da Silva, dan Jordi Weerman. Bila seluruh dokumen rampung sesuai jadwal, mereka berpeluang tampil di Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia 2026 tengah bersiap menghadapi jadwal padat di ajang FIFA Series Maret mendatang. Skuad Garuda akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi St. Kitts and Nevis pada 27 Maret sebelum kemungkinan bertemu Bulgaria di partai puncak 30 Maret mendatang. Ini menjadi panggung pertama bagi John Hartman sebagai pelatih kepala pasca pemecatan Patrick Clifford, membawa harapan baru bagi publik sepak bola nasional. Keputusan Hartman untuk mencoret 4 pemain naturalisasi mengejutkan banyak pihak. Keputusan ini diambil karena dianggap tidak memenuhi kriteria kebutuhan timnas Indonesia saat ini. Selain itu, 3 pemain lain juga berpotensi absen karena cedera, minim menit bermain, atau persaingan ketat di klub masing-masing. Tom Hay, gelandang berpengalaman, dipastikan absen akibat sanksi 4 pertandingan dari protes keras saat laga melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Absennya bukan sekedar kehilangan 1 pemain, tetapi juga hilangnya keseimbangan lini tengah yang selama ini menjadi kekuatan timnas Indonesia. Maze Hilgers mengalami cedera ACL dan belum pulih sempurna. Rafael Struijk minim menit bermain akibat sanksi kartu merah dan pilihan pelatih klub. Media Vietnam menyindir kondisi timnas Indonesia yang dinilai masih kalah bersaing di level Asia Tenggara. Menurut media Vietnam, timnas Indonesia masih belum cukup dengan dipenuhi pemain naturalisasi dari Eropa. Sejak beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang sedang gencar melakukan naturalisasi pemain. Namun perlu diketahui, bukan hanya timnas Indonesia yang melakukan naturalisasi di kawasan Asia Tenggara. Vietnam pun juga memiliki pemain naturalisasi, dan mereka mengklaim timnya lebih kuat dibanding timnas Indonesia. Timnas Vietnam di bawah pelatih Kim Sang-sik juga memiliki skuad pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Tulis media Vietnam, Tang Nguyen, seperti dilansir tv1news.com. Vietnam sendiri sudah membuktikan kualitasnya dengan memborong gelar juara di level Asia Tenggara dalam berbagai kelompok umur. Hal ini memastikan tingkat keterampilan keseluruhan yang sangat konsisten untuk seluruh tim Vietnam. Tulis media Vietnam, Tang Nguyen. Media Vietnam bahkan menyebut prestasi yang berhasil mereka raih adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh tim lainnya di Asia Tenggara, termasuk timnas Indonesia. Secara tidak langsung, media Vietnam menyebut timnas Indonesia masih belum cukup
meskipun sudah melakukan naturalisasi pemain dari Eropa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh negara sepak bola lainnya di Asia Tenggara, termasuk Timnas Indonesia. Tulis media Vietnam tersebut. Timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Vietnam dalam Piala AFF 2026 karena berada di satu grup yang sama. Piala AFF 2026 akan menjadi pengalaman perdana John Herdman untuk merasakan atmosfer persaingan di Asia Tenggara. John Herdman berpotensi mendapatkan tambahan amunisi penting menjelang padatnya agenda internasional tahun 2026. 3 pemain yang lama berkarir di kompetisi nasional kini memasuki fase akhir proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya adalah Ciro Alves, David Da Silva, dan Jordi Weerman. Bila seluruh dokumen rampung sesuai jadwal, mereka berpeluang tampil di Piala AFF 2026 yang akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Timnas Indonesia 2026 tengah bersiap menghadapi jadwal padat di ajang FIFA Series Maret mendatang. Skuad Garuda akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret sebelum kemungkinan bertemu Bulgaria di partai puncak 30 Maret mendatang. Ini menjadi panggung pertama bagi John Herdman sebagai pelatih kepala pasca pemecatan Patrick Kluivert. Yeah, it was not my idol, but I said in recent interviews that I like some of. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, Erling Haaland dan Mbappe resmi perkuat Timnas Indonesia di FIFA Series. Ini sangat-sangat diliar nalar. PSSI resmi naturalisasi pemain keturunan ini. Erling Haaland akui sudah dihubungi PSSI, begitu juga dengan Mbappe. 2 pemain ini siap guncang FIFA Series. Tonton sampai habis. Hari ini kita akan bahas pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia di FIFA Series. Menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan digelar pada 23 hingga 31 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, PSSI memastikan tidak ada tambahan pemain hasil naturalisasi yang akan tiba pada skuad Timnas Indonesia. Hal ini berkaitan dengan batas waktu regulasi naturalisasi dan proses administratif yang melekat pada pemenuhan kondisi eligibility FIFA, serta kalender persiapan tim nasional yang semakin dekat. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyatakan bahwa proses naturalisasi umumnya memakan waktu panjang dan harus selesai jauh sebelum matchday untuk memenuhi regulasi FIFA dan administrasi kewarganegaraan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia. Menurutnya, target awal FIFA Series yang tinggal kurang dari 6 minggu membuat proses naturalisasi sulit diselesaikan secara tuntas. Oleh sebab itu, PSSI dan pelatih John Herdman memilih fokus pada evaluasi pemain yang sudah memiliki status kewarganegaraan Indonesia. Secara umum, aturan eligibility FIFA mencaratkan pemain yang akan mewakili sebuah negara harus sudah berstatus sepenuhnya sebagai warga negara-negara tersebut sebelum daftar akhir kompetisi ditutup oleh konfederasi atau organizer, serta harus memenuhi tuntutan administratif seperti paspor yang sah dan bukti hubungan kewarganegaraan sesuai regulasi lokal dan FIFA. Walaupun FIFA tidak menentukan tanggal garis akhir tunggal untuk semua kontes, federasi nasional yang ingin memproses naturalisasi biasanya harus melihat tanggal penutupan resmi pendaftaran pemain oleh badan penyelenggara maupun federasi sepak bola regional. Kebijakan ini semakin diperkuat oleh tren global soal integritas kompetisi. Sepanjang 2025, FIFA menindak beberapa federasi atas penggunaan dokumen naturalisasi yang dipermasalahkan, termasuk insiden naturalization scandal yang menjerat 7 pemain tim nasional Malaysia karena dugaan penggunaan dokumen palsu, repudiated eligibility, kasus yang masih berproses di Lembaga Banding Olahraga Internasional atau CAS. Dengan ketatnya persyaratan administratif dan waktu yang sempit menjelang FIFA Series 2026, PSSI kini memilih menunda proses naturalisasi baru dan memaksimalkan potensi pemain lokal serta pemain keturunan yang kewarganegaraannya telah clear secara administratif. Keputusan ini dinilai sebagai langkah aman mengantisipasi risiko ineligibility atau sanksi administratif dari FIFA. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali memanas setelah muncul tuduhan serius yang diarahkan kepada Ketua Umum PSSI. Media asal Malaysia, My News Hub, mengklaim bahwa sosok nomor 1 di persepakbolaan Indonesia tersebut merupakan dalang di balik pelaporan kasus pemain naturalisasi ilegal yang melibatkan tim nasional mereka.
menjelang gelaran FIFA Series yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri atau abroad masih menghadapi dinamika kontrak dengan klub masing-masing tanpa larangan keras dari federasi yang membatasi langkah profesional mereka. Para pemain abroad seperti bek J. Itzes dan kiper Marten Pes yang pernah bergabung dalam skuad timnas Indonesia untuk laga kompetitif tidak terikat kewajiban khusus dari PSSI terkait posisi atau status kontrak bersama klub di luar negeri menjelang ajang FIFA Series 2026. Menurut pernyataan resmi, PSSI tidak memiliki kewenangan melarang atau mengatur langkah pemain diaspora untuk kembali ke kompetisi domestik atau melanjutkan kontrak profesional mereka di liga luar negeri hingga akhir kontrak, tanpa kewajiban untuk hengkang demi fokus timnas Indonesia. Praktik ini terlihat dalam beberapa musim terakhir, termasuk agenda pertandingan timnas sebelumnya, di mana sejumlah abroad seperti Nathan Chue Oan di Willem II Tullyburg, Justin Hubner di Fortuna Sittard, dan lainnya telah dipanggil untuk kompetisi internasional. Namun kontrak klub tetap menjadi prioritas utama mereka sepanjang musim kompetisi klub berlangsung. Kebijakan ini sejalan dengan pernyataan pelatih baru John Hartman yang menegaskan pencarian pemain untuk ajang internasional bersifat selektif, di mana ia melakukan scouting dan evaluasi performa setiap individu secara independen dari komitmen klub mereka. Fakta ini berarti bahwa status kontrak abroad seperti J. Itzes, Marten Pes, Nathan Chue Oan, Shane Patinama, dan lainnya semua tetap terikat kontrak klub tanpa pembatasan oleh Federasi Sepak Bola Indonesia hanya akan mempengaruhi kesiapan mereka bergabung di FIFA Series sesuai jadwal internasional yang sudah ditetapkan. Sejauh ini, publik belum melihat keputusan pemutusan kontrak atau perubahan status profesional yang signifikan bagi para pemain abroad tersebut menjelang turnamen mini internasional yang juga menjadi pemanasan bagi timnas Indonesia sebelum agenda kompetisi resmi seperti Piala AFF 2026. Penyerang andalan Malut United FC, Ciro Alves, kini tengah menapaki babak baru dalam perjalanan karir profesionalnya. Ciro Alves yang merupakan pemain asal Brasil menunjukkan keseriusan luar biasa untuk segera menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Langkah besar tersebut diambil bukan sekedar formalitas, melainkan bukti otentik dedikasinya bagi sepak bola nasional. Bagi Ciro, Indonesia bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, melainkan rumah kedua yang telah mencuri hatinya. Ia mengaku telah menjatuhkan pilihan hidup untuk menetap di tanah air dalam jangka panjang. Memperkuat skuad Garuda di level internasional pun kini menjadi impian terbesar yang ingin ia wujudkan segera. Saya bermain di sini dan telah jatuh cinta kepada negara Indonesia, ungkap Ciro dengan nada penuh keyakinan. Rasa cinta tersebut tumbuh subur seiring interaksinya dengan keramahan masyarakat serta atmosfer kompetisi yang kompetitif. Budaya lokal yang kental juga membuatnya merasa sangat nyaman membangun masa depan di Indonesia. Hay el número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre, no lo merece, que empezó a hablar. Finally fucking scored at Anfield. Took long enough, didn't it? Years of noise, curses, near misses. Yo tuve la suerte también de tener compañeros que ya llevaban años aquí. Resmi PSSI umumkan pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Siapakah dia? Ini benar-benar di luar dugaan. Mbappe, Haaland, Sergio Ramos resmi gabung timnas Indonesia. Tonton sampai habis agar tidak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Mata dunia mulai mencurigai gerak-gerik PSSI menjelang Piala AFF 2026. Menurut media Vietnam, PSSI akan memanggil pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia dalam turnamen regional tersebut. Di bawah asuhan John Hartman, timnas Indonesia akan menghadapi persaingan sengit dalam Piala AFF 2026 yang berlangsung di bulan Juli dan Agustus tahun ini. Persaingan akan begitu sengit karena timnas Indonesia langsung berhadapan dengan Vietnam dalam fase grup. Media Vietnam mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh bagi mereka. Setiap pertemuan dengan timnas Indonesia selalu membuat Vietnam kewalahan, sehingga skuad Garuda bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Timnas Indonesia adalah lawan yang tangguh berkat gaya bermain mereka yang agresif dan fisik, serta kemauan mereka untuk mendorong tempo permainan ke level tertinggi, tulis media Vietnam Tetahau 247. Kemungkinan PSSI memanggil lebih banyak pemain naturalisasi yang saat ini bermain di Eropa adalah skenario yang tidak dapat diabaikan. Lanjutnya, pada Piala AFF sebelumnya, timnas Indonesia tampak kesulitan untuk bersaing dengan lawan-lawannya karena banyak pemain naturalisasi yang tidak bisa ikut tampil. Saat itu, pemain naturalisasi di Eropa tak mendapat izin dari klubnya karena Piala AFF bukan bagian dari kalender FIFA. Namun kini, media Vietnam justru curiga PSSI akan membawa banyak pemain naturalisasi untuk tampil dalam Piala AFF 2026. Kehadiran pemain naturalisasi di timnas Indonesia tentu menjadi ancaman besar bagi Vietnam.
Timnas Indonesia diprediksi akan menggunakan kekuatan terbaiknya untuk menghadapi Piala AFF 2026. Sebelumnya, John Hartman sendiri juga mengaku begitu antusias menantikan Piala AFF 2026 karena akan menjadi pengalaman pertama dalam hidupnya. Kehadiran sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Super League 2025-2026 menghadirkan warna baru dalam persaingan sepak bola nasional. Sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia kini memperkuat klub-klub besar. Berikut profil Sandy Walsh, pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bantu klubnya lolos ke 16 besar ACL Elite 2025-2026. Kepastian tersebut diraih setelah Buriram United menundukkan wakil Tiongkok Shanghai Shenhua FC dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Chang Arena, Thailand, Selasa, 17 Februari 2026. Dua gol kemenangan Buriram United dicetak oleh Curtis Good pada menit ke-11 dan Supanat Muenta pada menit ke-22. Meski Shanghai Shenhua harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-33, Buriram United gagal menambah keunggulan hingga laga usai. Pada pertandingan tersebut, Sandy Walsh tampil sejak menit awal, namun digantikan pada menit ke-62. Tambahan 3 poin membuat Buriram United kini menempati peringkat keempat grup A dengan koleksi 14 poin dari 8 pertandingan, hasil dari 4 kemenangan, 2 kali imbang dan 2 kekalahan. Buriram United berada di bawah 3 klub Jepang, yakni Machida Zelvia, Vissel Kobe, dan Sanfrecce Hiroshima. Meski demikian, posisi Buriram United masih berpeluang tergeser oleh Melbourne City yang mengoleksi 13 poin dan baru akan memainkan laga terakhir menghadapi Gangwon FC pada Rabu, 18 Februari 2026. Secara individu, Sandy Walsh telah tampil dalam 5 pertandingan fase grup ACL Elite. Dirinya absen dalam 3 laga, yakni saat menghadapi Shanghai Port, Ulsan HD, dan Gangwon FC, dengan 1 diantaranya karena mengalami cedera. Hingga kini, 8 tim dari grup A dan grup B memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Dari grup A, 5 tim yang sudah mengamankan tiket adalah Machida Zelvia, Vissel Kobe, Sanfrecce Hiroshima, Buriram United, dan Melbourne City. Sementara itu dari grup B, 8 tim yang melaju ialah Al Hilal, Al Ahli Saudi, Traktor, Al Ittihad FC, Al Wahdah, Al Ahli UAE, Al Duhail, dan Al Sadd. Mulai dari performa impresif Nathan Choeaon yang kian konsisten menjaga benteng pertahanan di Liga Belanda bersama Willem II, hingga munculnya nama Reno Muns, bek muda didikan ex-Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, yang secara regulasi FIFA bisa memperkuat Timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Berikut 3 berita terpopuler seputar Timnas Indonesia yang menarik untuk disimak. Kabar menggembirakan datang dari kompetisi kasta kedua Belanda ERT Divisi musim 2025-2026, di mana bek kiri andalan Timnas Indonesia, Nathan Choeaon, terus menunjukkan konsistensi performanya bersama Willem II. Dalam laga terbaru kontra Jong FC Utrecht pada Taba 17 Februari 2026 dini hari, pemain kelahiran Rotterdam ini kembali dipercaya masuk dalam starting 11 dan bermain penuh selama 90 menit. Kehadiran Nathan yang rutin mendapatkan jam terbang tinggi di Belanda menjadi modal yang sangat berharga bagi pelatih Timnas Indonesia. Di tengah gencarnya perburuan pemain diaspora untuk memperkuat skuad Garuda, nama Neraisho Kasanwirjo mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Nama belakangnya yang kental dengan nuansa Jawa memicu spekulasi luas di media sosial mengenai peluangnya membela Timnas Indonesia. Namun fakta di lapangan menunjukkan situasi yang lebih kompleks, di mana bek kelahiran Amsterdam 18 Februari 2002 ini diketahui memiliki garis keturunan Belanda Suriname, di mana nama Jawa tersebut kemungkinan besar berasal dari sejarah migrasi pekerja Jawa ke Suriname, era kolonial, bukan hubungan darah langsung dengan Indonesia. Meskipun akun sosialnya kerap dibanjiri dukungan netizen Indonesia, Kasanwirjo sejauh ini tampak masih fokus mengejar mimpi menembus skuad senior Timnas Belanda. Harapan baru muncul bagi lini pertahanan Timnas Indonesia melalui sosok Reno Muns, bek bertalenta asal Jerman yang secara regulasi bisa memperkuat Timnas Indonesia tanpa jalur naturalisasi. Komitmen Chiro tidak hanya berhenti pada kata-kata manis di hadapan media massa. Ia telah melayangkan surat resmi yang menyatakan kesiapannya menanggalkan kewarganegaraan asalnya demi memeluk status WNI. Keputusan berani ini diambil untuk menghindari status kewarganegaraan ganda, sekaligus mempertegas integritasnya sebagai calon pemain nasional. Chiro ingin memastikan seluruh administrasi berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia.
Ia berharap seluruh tahapan proses naturalisasi ini dapat segera rampung tanpa kendala berarti. Dengan demikian, ia bisa sesegera mungkin masuk dalam skema pemanggilan pelatih timnas Indonesia untuk agenda-agenda penting mendatang. Keseriusan Ciro bukan sekedar isapan jempol. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Kementerian Hukum dan Kehakiman Maluku Utara, Budi Argap Situngkir. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap proses permohonan naturalisasi Ciro, asalkan seluruh dokumen persyaratan telah terpenuhi. Apabila berkas permohonan sudah sesuai serta lengkap, bisa kami proses segera lewat sistem AHU online, ucap Budi Argap Situngkir di Ternate, Sabtu tanggal 14 Februari 2026, sebagaimana dilansir dari Antara. Ciro Alves bukanlah nama asing di telinga pecinta sepak bola tanah air. Perjalanannya di Indonesia dimulai bersama PS Tira, kini Persikabo 1973, sebelum akhirnya meraih puncak kejayaan bersama Persib Bandung. Di bawah bendera Maung Bandung, ia berhasil membawa klub asal Jawa Barat ini mendapatkan 2 gelar Liga 1 berurutan, yakni musim 2023-2024 dan 2025-2026. Kini meski telah berganti seragam menjadi Malut United, ketajaman Ciro yang kini menjalani proses naturalisasi belum memudar. Sepanjang musim berjalan, pemain berusia 36 tahun ini masih tampil gacor dengan koleksi 9 gol. Statistik ini menjadi bukti bahwa kualitas fisiknya masih sangat kompetitif untuk bersaing di level tertinggi. Hadirnya Ciro di lini depan timnas Indonesia kelak diprediksi akan menambah variasi serangan yang lebih mematikan. Pengalamannya yang sangat panjang di liga domestik membuatnya memiliki keunggulan dalam hal adaptasi cuaca dan gaya bermain tim-tim Asia. Kini publik sepak bola nasional tinggal menanti waktu hingga proses naturalisasi Ciro Alves selesai. Selain itu, juga benar-benar eligible mengenakan jersey merah putih di lapangan hijau. Nama Ilyas Al-Haft kembali mencuat dalam perbincangan seputar calon pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Winger yang kini membela True Bangkok United itu tampil menonjol di kompetisi Asia, membuka kembali peluang yang sempat redup sejak era pelatih sebelumnya. Performa terbarunya menjadi sorotan setelah ia mencetak gol saat menghadapi MacArthur FC pada babak 16 besar ajang kontinental Asia. Gol tersebut membantu klubnya meraih kemenangan 2-0 dan memperkuat kontribusinya sepanjang turnamen. Penampilan itu menambah catatan produktifnya di kompetisi antar klub Asia musim ini. Momentum tersebut kembali menempatkannya dalam radar pengamatan, terutama karena ia memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan nenek yang berasal dari Solo, Jawa Tengah. Al-Haft lahir pada 23 Februari 1997 di Rotterdam, Belanda, dengan latar belakang keluarga campuran Maroko Indonesia. Ia menempuh pendidikan sepak bola sejak usia muda di akademi lokal sebelum berkembang bersama sistem pembinaan Sparta Rotterdam. Debut profesionalnya datang pada musim 2015-2016. Dalam perjalanan karirnya, ia sempat memperkuat berbagai klub Eropa, termasuk Almere City Vice, di mana ia mencatat ratusan pertandingan dan pengalaman bermain di Armenia sebelum kembali ke Belanda dan akhirnya berlabuh di Thailand pada 2025. Sepanjang karir seniornya, ia telah mengumpulkan ratusan penampilan kompetitif dengan kontribusi puluhan gol dan assist, menegaskan konsistensinya sebagai pemain sayap yang fleksibel. Selain pengalaman klub, Al-Haft pernah tampil untuk tim nasional kelompok umur Belanda, menambah jam terbang di level internasional. Di luar statistik, ia juga sempat menarik perhatian publik Indonesia ketika terlihat mengibarkan bendera merah putih dalam selebrasi juara di masa lalu. Faktor keturunan tersebut menjadikan namanya pernah masuk daftar penjajakan naturalisasi. Kini dengan perkembangan karir yang kembali stabil, peluang itu kembali menjadi bahan diskusi dalam konteks regenerasi skuad. Dengan kebutuhan timnas Indonesia memperluas kedalaman sektor sayap, profil pemain seperti Al-Haft menghadirkan alternatif menarik. Pengalaman bermain di Eropa dan Asia, ditambah fleksibilitas posisi, menjadi nilai tambah yang berpotensi dimanfaatkan jika proses administratif dan strategi teknis berjalan searah. Meski belum ada kepastian langkah naturalisasi, performa terbarunya menunjukkan bahwa ia masih relevan dipantau. Dalam sepak bola modern, pemain berpengalaman lintas liga seperti Ilyas Al-Haft dapat menjadi opsi tambahan untuk masa depan skuad.